si ibu ini sakitnya satu memang lahiriah ya, gitu. Cuman tadi saya cek ada keanehannya apa? Pas disentuh pundaknya dia kesakitan, padahal nggak dipijit, hanya disentuh aja. Nah di situ saya memperkirakan mungkin ada penyakit batiniahnya ya, atau ada penyebab secara kebatinan. Karena kalau saraf kejepit itu pasti di area yang sakit atau di jalurnya itu ketika ditekan sakit. Nah tapi ketika sentuh biasa aja ya nggak akan sakit. Jadi sentuhan saya itu merespon ada hal gaibnya nggak nih gitu. Ketika ada hal gaibnya, ketika saya sentuh dia akan bereaksi sakit. Nah tadi si ibu pas saya sentuh pundak hanya disentuh dia sakit katanya. Nah itu padahal saya memberikan reaksi ini ada hal gaibnya nggak. Ternyata si ibunya merespon, berarti ada hal gaibnya. Padahal selama ini dikiranya saraf kejepit. Tapi ternyata ngerespon ya. Saya salurkan energi, lalu ngerespon sakit. Nah, akhirnya di situ ketahuan, wah berarti ada gangguan gaib selain penyakit lahir. Tetapi selama ini ya dikiranya saraf kejepit. Dan sudah berobat dari 2017 ya, dari 2017 malah makin parah. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Sudah di situ sampai duduk. Ya. Ibu siapa? Mariam. Masnya di sini semua. Nah, sob di sini semua duduknya. Kenapa ibunya ini? Gimana? Ya, tuduhannya sih saraf kejepit kan. Saraf kejepit. Dari tahun 2015 apa ya? Oh awalnya saraf kejepit. Iya maksudnya berobat ke medis itu loh. Saraf kejepit. Awal mulanya sih jatuh dari kamar mandi. Oh jatuh. Iya Pak ya? Iya. Jatuh kamar mandi. Dapur. Cucian. Terus berobat ke rumah sakit ya udah dirawat ya udah. Istilahnya ya belum ada perubahan gitu loh kan. Oh ya, udah. sampai sekarang masih Di MRI belum? Udah ya Pak ya, ronsen udah gitu ya. Wis di ronsen ya? MRI. Sering. Komputer Iya. hasilnya positif saraf kejepit. Saraf kejepit. Kejepit di mana-mana kata dokterku. Di pinggang. Di pinggang ya. Pinggang. Dia tulang belakang. Usianya berapa sekarang? Ya 58 60 kurang lah. 58. Iya 585 sekitar segitu perkiraan. 60-an ya Bu. 60-an. Jadi nggak bisa berdiri. Nggak bisa. Istilahnya berdiri harus dipegang. Ini kalau nggak dipeganginnya nggak kuat. Tapi jatuh. bisa gerak Bu, coba kakinya gerakin. Kaku kakinya perfect. Bisa digerakin aja. Yang itu bisa Bu digerakin. Yang satunya. Sama kaku. Pedang. Diangkat. Digerakin. Ya. Nakukkan. Oh, bisa digerakin. Digerakin bisa ya. Bisa ya. Tapi kalau untuk berdiri. Berdiri lemas Bu. Lemas. Apa sakit?
nggak bisa bicara Pegel, kenapa? jawab. Bisa, Pegel. bisa. Iya bener kan Jadi apa kayak bicaranya susah, keluar gitu, nggak jelas. Jadi mulutnya aja yang menganga gitu, ngomongnya ngomongnya nggak jelas. Tapi tadinya enggak kan, normal tadi. iya normal Pak. Kan normal ya, ngobrol ya, maksudnya waktu awal-awal sakit juga masih bisa jalan, jadi keluar dari rumah tuh ya masih jalan, tapi harus pegangan. Tapi tahun-tahun sekarang ini malah parah, malah sama sekali nggak bisa. Ya, artinya harus dipegangin, harus di Kalau tidur bisa lurus nggak? bisa lurus. Bisa ya? Tapi bangunnya nggak bisa. Bangunnya ya. Iya, bangunnya nggak bisa. Berarti urat kah? Belum dipegang. Bangun. Bangun sendiri nggak bisa. Harus dibangunin. Iya. Usianya 60 ya Bu sekarang? Iya mau 60. Lebih kayaknya. Belum lebih. Coba tidur ibunya, batang sini Mas. So, tidur deh, harus diginiin. Ya sendiri juga bisa, tapi Sakit nggak nih? harus pelan. Lara beli ya? Lara Beli. Pakai ini aja. Enggak. Pakai gini. Sakit Oh, enggak? Enggak. Udah gini. Nah. Turu be mah, turu mah. Bisa nggak dia? Anu dakom bisa beli. Dakom, dakom. Dakom bisa beli. Ingat. Pelan-pelan aja. Dakom nggak? Tapi Kalau sakit. dakom. Main dakom. Dakom bisa beli. Bisa. Kalau dakom. So. Ujung-ujung Jangan. Enggak. Kalau Jangan. Sakit enggak? Lara beli mah. Lara beli kalau dakom. Beli. So. Dakom bisa dakom. Dakom kalau Lara. Susah ya. Harus pelan. Iya. Susah. Kalau sakit angkat tangan ya. Bakal Lara. Tangan ada anu mah. Apa mah? Lara beli mah. Hah? Lara. Angkluk anu. Ya. Kalau Lara angkat tangannya ya. Kalau Lara angkat tangan. Lara beli mah. Junjung tangannya lamun lara kah? Apa tangan apa. Aku mohon. Bakal Lara. Ini nggak dioperasi kan? Nggak ada operasi ya? Enggak. Belum pernah operasi. Nah, ini kan. Lara tama. Lara. Ini bukan saraf kejepit Pak ya. Bukan saraf kejepit, ini beda lagi Pak. Dia dari dokter ke rumah sakit Mudik ke Jawa Memokonan dia besar. Biar gampang jawab. Iya. Ya, saya Coba dapat sini. Nah. Ini minggirnya kayak tadi. Miringnya Miring enak. Ganti. Nah. Itu. Sakit? Lara beli mah. Oh enggak. Ora, so miring Oh lagi. iya, Memokonan tangannya dokter. Tangan emang kon mah. Miring maning, terus miring lagi. Nah, gini. Situ dia diduduk nih, si lempeng, acang jering kumung. Tarik mengkukung. Oh, pengambil lancar. Melau mulai tahun 2014, mulai sakit di tahun 2017 pokoknya. Sakit. Iya, mulai Lara sakit. beli mah. Lara beli.
Enggak. Enggak. Lara beli mak? Orang. Enggak. Ya? Lara? Nah, nafas biasa. Ampakan mak. Tarik nafas mak. Udah diisi, udah makan. Sudah, Sarapan? sudah. Sarapan. Sakit ya? Lara beli mak? Sakit. Lah ya, Lara. Tahan, beri. Udah, nggak apa-apa nih. Ya. Sakit. Angkat kakinya satu, Bu. Yang sebelah mana? Sok, angkat sama Ibu. Terus. Nah, yang itu. Sok, lurusin lagi. Lurus, lurus. Lurusin lagi kakinya. Selonjor maning, selonjor maning. Selonjor mana masih Selonjor kelihatan? maning, sikile selonjor. Selonjor maning ke kiri, sok. Bopang. Sok lagi, angkat. Angkat maning. Sebelah mak. Kayak tadi. Diangkat masih kelihatan mak, diangkat Sikile mak. gini diangkat maning deh, ini aja pun baik. Susah. Turunin lagi. Selonjor. Gitu. Sok, tarik nafas. Ampakan mak. Ambekan. Tarik nafasnya. Keluarin. Perut gak bunyi. Perut gak bunyi. Di sini sakit nggak, di bokong sini? Ada sakit nggak? Lara. Beli. Nih di bokong ini nih. Enggak. Oh, beli. Berarti di sini aja. Lara mak. Lara, ya. Tarik nafasnya. Duduk ampakan mak. Mak. Coba duduk. Nih mau duduk nih. Itu berapa tahun ya begininya?
Sengawi tahun 2014 masih rosak. Tahun 2014 mangkat ngulon Iya, Mas, itu Parah. masih ada. mulai sakit kok parah tahun 2017 mulai rumah sakitan kok. Saraf kejepit nih. Iya jawab kok dari dokter aku. 8 tahunan ya. Sudah sakit banget. Terapi udah kan. Terapi Terapi apa? saraf ya maksudnya. Saraf itu kan. Tahun 2015 aku masih rosak kok Mas. Masih biasa Pak. Yang masih bisa jalan apa? Iya. Mulai lekasku tahun 2017 mulai. Tulang lurus, bagus. Tulang nggak ada bengkok. Cuaca bagus loh, mau kena melaku. Mangane ya doyan satitik doyan gue buah-buahan mangan. Bukan gejala stroke, kata dokter bukan. Itu Ben. Bukan Stroke ringan gitu ngomongnya. Ya kalau itu bisa Stroke ringan. kayak stroke ringan. Bukan Iya. saraf kejepit. Ya waktu di terapi juga kata yang tukang terapinya nggak nyampe 2 bulan udah normal. Ini mah ringan katanya. Tapi Cuman setelah 1 bulan lebih nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan tuh, jadi pindah yang lain lagi, pindah yang Iya. nyari gitu. ya ini bukan saraf kejepit, kayak Ibu. Sakit. Lara beli? Hah? Sakit. Pusing. Tepetan beli mah, udah saya mau. Beli enggak ya? Nah, Lara sakit. Ya? sakit. Ya. Lara beli mah? Oh, Sakit sih. Pak. begini. Akhirnya hari apa? Hari Kamis sih. Ini sakit ya, nanti bukan saraf kejepit. Kalau saraf kejepit yang dipegangnya itu yang sakit di sini. Kalau ke sini nggak mungkin dipegang yang sakit. Saya bergurunya di orang hutan semua mas, bukan orang kotaan, bukan orang hutan ya, orang hutan. Guru saya orang hutan semua, di hutan semua, nggak ada yang di perkotaan. Ya ada 2 orang kayaknya, ada 2 orang. Saya punya guru juga di perkampungan biasa seperti kita, 2 orang. Ada, cuman lebih banyak ke orang-orang yang memang spesial mentalnya ya. Gitu. Nah nanti dijelaskan sama Ustadz Farhan pelan-pelan sama Mas Farhan ya. Gua Farhan kayak dijelaskan pelan-pelan berjalan saya juga paham. Ya. Nah itu semua jawabannya udah ada dan itu wajar. Belajar ilmu hikmah awalnya memang begitu. Salah nggak salah, sesuai tahapan itu wajar gitu. Kemarin terakhir obatnya itu 3 bulan 3 gram. Malamnya langsung anak 2 kena serangan. Langsung sakit 2 hari. Bisa ditarik cuman ada lagi. Iya. Tapi saya berhenti udah 3 bulan ya berhenti diri. Alhamdulillah.
Ini pada saya nggak tahu. Iya. Ya dilanjut, masa berhenti Iya, wiri? makanya datang ke sini pengen lanjut tadi. Ya dilanjut, jangan berhenti wiri. Berhenti wiri jadi sehat. Makanya nanti dipaham, diberikan. Iya gitu. Ya udah. Saya masih ada tuh yang minta tolong gitu kan, tapi saya nggak sanggup sekarang mas. Serangannya itu. Nanti mah paham. Makanya Udah langsung sering datang praktek ke sini. narik pusaka gitu, narik santet. Belum pernah sih tuh saya. Narik santet gitu. Paling narik santet yang di badan aja yang pertama nggak ditarik sih, cuma dikasih air, dikasih wiridan, udah besoknya dari larangannya tuh keluar belatung sama di rumah tuh banyak ini rambut gitu. Di rumah mana? Ya di rumah yang saya obatin. Udah nggak bisa berdiri, tiap ngabdi udah nggak bisa berdiri gitu. Ya udah tuh, sok dilanjut belajarnya ya. Itu yang dikonsultasikan semuanya ada jawabannya di Kasepuhan. Jadi boleh ngobrol sama ini nanti ya. Nanti tanya aja. Iya. Kalau yang dikonsultasikan itu wilayah keilmuan sudah ada di Kasepuhan pemahaman ya. Nanti kalau ini udah mentok, nanti juga ketemu saya. Nah, jadi gini. Kondisi ibu ini sakitnya satu memang lahiriah ya. Gitu, cuman tadi saya cek ada keanehannya apa? Pas disentuh pundaknya dia kesakitan. Padahal nggak dipijit, hanya disentuh aja. Nah, di situ saya memperkirakan mungkin ada penyakit batiniahnya ya. Atau ada penyebab secara kebatinan. Karena kalau saraf kejepit itu pasti di area yang sakit atau di jalurnya itu ketika ditekan sakit. Nah, tapi ketika sentuh biasa aja ya nggak akan sakit. Jadi sentuhan saya itu merespon ada hal gaibnya nggak nih gitu. Ketika ada hal gaibnya, ketika saya sentuh dia akan bereaksi sakit. Nah tadi si ibu pas saya sentuh pundak hanya disentuh dia sakit katanya. Nah itu padahal saya memberikan reaksi ini ada hal gaibnya nggak. Ternyata si ibunya merespon, berarti ada hal gaibnya. Padahal selama ini dikiranya saraf kejepit. Tapi ternyata ngerespon ya. Saya salurkan energi, lalu ngerespon sakit. Nah, akhirnya di situ ketahuan, wah berarti ada gangguan gaib selain penyakit lahir. Tetapi selama ini ya dikiranya saraf kejepit. Dan sudah berobat dari 2017 ya, dari 2017 malah makin parah. Nah jadi ketika ada gangguan gaib, terkadang obat-obatan itu nggak bereaksi, diminum itu nggak ada reaksinya. Kita minum obat, terus periksa, tapi nggak ada reaksi sama sekali dari obat itu. Obat itu nggak direspon sama tubuh. Kenapa? Karena tubuhnya dikuasai makhluk gaib, tubuhnya dikuasai oleh energi gaib. Nah itu penyebab utamanya. Gitu. Penyebabnya kenapa terkadang obat-obatan itu nggak merespon, karena ternyata ada hal gaib yang ada di dalam tubuhnya, sehingga obat-obatan itu kurang tajam. Nah, tapi nanti ketika sudah diobatin secara batiniah, kita lanjut berobat ke medis itu harus, karena nanti obatnya akan mudah meresap. Ketika sudah dinetralkan, sudah dibersihkan hal-hal aura negatifnya dalam tubuh, baru berobat ke medis, nanti obatnya insya Allah dia mudah meresap. Jadi obat-obatan itu cepat menyerap gitu dan cepat bereaksi. Itu perbedaannya antara penyakit gaib atau penyakit lahir. Ketika penyakit gaib memang obat-obatan itu tidak dihiraukan, jadi nggak ada reaksi minum obat apapun, itulah penyakit gaib. Nah ketika penyakit medis mungkin akan cepat bereaksi, karena obat-obatan itu memang untuk masuk ke wilayah yang sakit gitu. Itu penyebabnya. Mudah-mudahan si ibu sembuh ya, kita doakan bareng-bareng. Jadi intinya jangan menganggap sederhana penyakit apapun, karena penyakit apapun kalau dibiarkan akan semakin parah. Baik itu penyakit medis, baik itu penyakit batin. Penyakit batin kalau dibiarkan juga akan semakin rusak parah. Dan penyakit medis apalagi, karena bakteri, virus dan teman-temannya itu akan semakin berkembang biak merusak tubuh kita. Makanya ketika sakit segera datang ke dokter, ke medis ya. Nah, kalau mau lahir batin ya segera diobati oleh ahli supranatural batiniah.
begitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak telat dalam berobat. Kalau sudah telat itu agak sulit dan lama lagi nanti berobatnya. Lama lagi. Kalau sudah parah, sulit mengobatinya. Butuh waktu lama, butuh waktu panjang. Ditambah usia. Faktor usia itu mempengaruhi kesembuhan ya. Hati-hati, mumpung masih muda jaga kesehatan. Karena faktor usia itu mempengaruhi kesembuhan kita. Nah, jadi kalau usia masih muda, regenerasi selnya itu masih bagus, jadi cepat dalam penyembuhan. Tapi kalau sudah tua, penyembuhan itu sulit. Makanya mumpung masih muda, jaga diri kita, jaga badan kita, jaga kesehatan kita. Karena penyakit gaib bisa jadi penyakit medis. Gitu. Nanti kalau sudah menyerupai medis, repot dua-duanya, jadi penyakit batin dan penyakit lahir. Nah, jadinya repot nanti. Jangan pernah menganggap sepele kalau kita merasakan sesuatu hal yang aneh di dalam tubuh kita. Karena berakibat fatal kalau sudah parah, nanti kita nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas, dan buang-buang duit besar, biaya besar ya. Ya udah, kita lihat terapi selanjutnya si ibu ya. وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جعلتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Tebarkan siang